Cek, cek. Iya, oke, merapat yuk merapat. Udah semua ya. Oke, mungkin kita sambil mulai kita berdoa dulu yuk, teman-teman yuk. Mungkin sambil maju dulu aja. Taruh sini dulu aja. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu Tuhan. Sementara mungkin kami akan memulai ibadah kami, persekutuan kami Tuhan. Biarkan kami bisa fokus Tuhan, kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Biarkan Roh Kudus hadir di tempat ini, Roh Kudus memenuhi kami Tuhan. Biarkan kami fokus hanya kepada Engkau. Di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bukan banyak atau sedikit kami Tuhan, tapi yang Kau lihat adalah hati kami Tuhan, pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita mau penyembahan langsung dulu ya. Kita mau angkat pujian ini, Satu Yang Ku Rindu. Kalau perlu jarak antara satu sama lain boleh. Kalau mau berdiri boleh, duduk boleh. Kita mau angkat pujian ini, Satu Yang Ku Rindu, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Rasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak Tuhan, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa kami lagi
kesaksiannya mungkin boleh dikasih tahu kalau contoh mungkin dari aku ya. Hal yang menjadi berkat buat aku di minggu ini adalah mungkin dari tiga hal dulu ya. Nanti mungkin kalau lebih boleh boleh ditambahin sama teman-teman. Tiga hal yang menjadi berkat di hidup aku buat minggu ini ada mulai dari kesehatan pastinya, yang dimana nggak henti-hentinya Tuhan kasih kesehatan. Aku biasanya uh, sepanjang hidupku kalau dalam sebulan sekian tuh ada sakitnya gitu. Biasanya ada pilek, batuk. Ini benar-benar dikasih full sehat lah gitu. Meskipun mungkin kadang kurang tidur dan sebagainya, tapi Tuhan kasih kesehatan yang berlimpah. Yang kedua, aku uh, bersyukur mengenai pekerjaanku, juga semuanya aman dan Tuhan selalu bantu lah gitu. Yang terakhir, aku bersyukur mengenai perseverance itu bahasa Indonesia apa? Terus lah, terus bertekun ya, konsisten bertekun dalam perkara kecil, dalam perkara besar. Itu aku bersyukur. Mungkin yang dulu aku sulit untuk membangun pola ya, tapi mulai bisa membangun pola itu. Itu mungkin yang jadi kesaksian dari aku. Boleh dari teman-teman? Minimal ada 3 ya, pasti ada minimal lah ya. Ini mic-nya mungkin bisa. Ada yang mau duluan? Mungkin boleh dari Livi. Shalom semuanya. Shalom. Kalau dari aku paling apa ya? Pertama kesehatan juga. Kayaknya kalau di rumah abang nggak sakit, kayaknya aku juga nggak sakit ya kayaknya ya. Kayak gitu. Puji Tuhan selama 1 bulan ini nggak sakit, paling cuman pilek-pilek karena dingin ataupun bangun pagi ataupun bangun tidur biasanya pilek. Tapi so far nggak sakit yang harus minum obat. Terus yang kedua bersyukur karena sedang di minggu ujian. Walaupun ya ada beberapa ujian yang mungkin rasanya kayak aduh ini bener gak ya, karena jawabannya kayak hampir semuanya benar. Tapi puji Tuhan udah kelewat 3 hari, 4 hari ujian. Dan tinggal sisa 3 hari lagi, yaitu Senin, Selasa, Rabu. Terus yang ketiga bersyukur karena apa ya, yang ketiga ini Pasti ada dicari, ayo. Bahkan harusnya lebih sebenarnya. simple aja ya, bersyukur karena bisa potong rambut. Oke, lanjut. Boleh. Shalom semuanya. Shalom. Yang pertama bersyukur banget dikasih kesehatan walau pilek lah dikit-dikit. Nah itu yang kedua. Yang kedua aku bersyukur karena aku bisa lulus dengan nilai yang gede. Ya lulus dengan nilai yang gede. Dan yang ketiga apa ya? Semua. Yang ketiga aku bersyukur ke Tuhan karena selalu dilindungi aja. Oke, thank you tepuk tangan. Shalom semuanya. Shalom. Saya bersyukur yang pertama karena masih ada di sini, bisa kumpul sama kalian. Yang kedua, 2 hari yang lalu ya, pas waktu latihan, bersyukur banget gitu ya. Sendirian gitu ya. Tapi pas di depan sini lumayan lah ya. Terus bersyukur banget pas niatnya gitu ya. Asalnya niatnya tuh nggak mau ikut doa malam. Soalnya bingung pulangnya gimana ya. Ternyata pas di sana, pas doa malam, oh gini ternyata enak ya. Tapi cuma bingung pulangnya. Iya, takut loh. Terus yang ketiga,
Oh iya, yang keempat, yang terakhir bersyukur karena sudah ulangan-ulangan anak-anak, tinggal pengolahan nilai biar sehat sampai bagi rapot. Ini aku doang yang berdiri. Nggak apa-apa lah, jangan. Shalom semuanya. Mau bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, masih bisa diberikan kesehatan sama Tuhan, walaupun mungkin beberapa kali tidurnya mungkin terlalu malam, cuma untung aja masih bisa diberikan kesehatan. Terus yang kedua, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa hidup, masih bisa sekolah juga. Terus yang ketiga, palingan sekarang itu kan lagi ujian praktek banyak banget sekarang, banyak tugas-tugas yang harus diberesin. Cuma puji Tuhan, udah lumayan semuanya hampir beres lah gitu. Terima kasih. Ya, bersyukur hari ini bisa datang beribadah. Yang pertama, bersyukur juga masih diberikan kesehatan. Dan yang ketiga, bersyukur kemarin bisa ketemu dengan adik-adik, ya, lengkap ya. Biasanya salah satu nggak bisa datang, tapi kemarin bisa berkumpul empat-empatnya, yaitu kasih karunia Tuhan. Dan bisa sampai di rumah kemarin juga dengan pertolongan Tuhan, dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Itu yang disyukuri. Oke, thank you Bang. Oke, udah. Bang Andi. Bang Andi ini belum. Bang, boleh Bang. Last Bang, last. Ya, bersyukur bisa melayani Tuhan. Bersyukur masih dikasih kesehatan. 2 Bang, satu lagi Bang. Satu lagi nungguin ya. Satu lagi masih ya dikasih komunitas yang baik yang Tuhan berikan buat kita bertumbuh bersama-sama, itu aja. Oke, thank you Bang Andi. Oke, mungkin kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau nyanyikan ini, lagunya mungkin agak lama. Judulnya Sampai. Mungkin nanti bisa dilihat ya di layar. Sampai
kita mulai dari awal lagi. Semua harta, semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menyatikan kasih Bapa. Semua karya, semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembahkan, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan, oh, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Benar Tuhan, kasih setiamu senantiasa menyertai kami. Terima kasih untuk kasih setiamu itu Tuhan. Kami ada saat ini itu semua karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam-Mu lah Tuhan kami berarti. Hanya di dalam Engkau lah Tuhan kami dapat menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk karunia-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami sehingga kami boleh menangkap suara-Mu Tuhan bagi setiap kami. Sehingga setiap firman yang boleh kami dengarkan itu boleh bertumbuh berbuah di dalam hidup kami. Dan Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian yang benar bagi kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Segala hal yang berusaha mengganggu hati pikiran kami mau tolak itu semua di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan menaungi kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang sendiri yang berkata-kata, yang bekerja dalam hidup hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, salam semuanya. Oke, hari ini kita sama-sama belajar tentang percaya kepada Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita belajar dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Boleh baca Alkitabnya? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ya. Alamatnya dulu baru ayatnya ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Sudah dapat? Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Oke, siap ya? Satu,
2, 3. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Nah, firman Tuhan ini menjadi salah satu firman yang selalu saya pegang. Kenapa? Kadangkala di dalam menjalani kehidupan, otak saya lebih cepat bekerja daripada pergantungan saya kepada Tuhan. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya punya keinginan ini. Kadang-kadang saya mencari solusi sendiri, ini, gitu. Jadi tanpa saya sadari, saya bergantung kepada pengertian saya sendiri, kepada kekuatan saya sendiri. Hari apa ya kemarin libur ya, hari Jumat ya. Ya hari Jumat. Mungkin hari Senin atau hari Selasa adik saya telepon. Bang, ini kan hari libur. Bisa ketemuan gak kita semua? Ya, video call. Ketemuanlah karena jarang-jarang kita bisa berkumpul nih berempat katanya. Kebetulan adik saya yang di Serang bisa berkumpul gitu ya. Biasanya dia nggak bisa gitu, ada kegiatannya gitu. Kebetulan kemarin hari Jumat bisa berkumpul. Kita ke Serang lah sama-sama. Karena adik saya tinggal di Serang. Kita menginap di pantai, ya istilahnya mengakrabkan diri lah dengan saudara. Lebih dekat lagi gitu, karena jarang bertemu ya. Dan adik saya ini yang telepon saya ini yang perempuan tinggal di Kupang. Kebetulan dia ada di Jakarta. Waktu itu itu pergumulan karena hari Jumat saya mendapat bagian tugas ya untuk di doa malam mengambil bagian di dalam sebagai WL, istri saya sebagai yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Aduh bagaimana ya? Ayolah bang. Tunggulah, saya ceritakan kondisinya ada pelayanan hari Jumat, hari Minggu juga, hari Sabtu juga kami ada pelayanan. Tolonglah bang, ayolah. Akhirnya aku coba di situ. Oke lah, nanti hari Kamis keputusannya ya. Hari Rabu mereka telepon, hari Kamis keputusannya aku telepon. Bisa atau tidaknya. Pagi-paginya, saya berdoa kepada Tuhan. Bertanya kepada istri, siapa yang bisa diajak tukar jadwal. Akhirnya berdoa, oke, kalau orang yang kami minta tolong untuk tukar jadwal ini bisa, berarti Tuhan menghendaki kami pergi. Kalau tidak, berarti tidak jadi. Kemudian istri saya menelepon, ya hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk menggantikan dia. Saya juga menelepon, ya, pada bisa semuanya tukar jadwal, puji Tuhan. Kemudian kerinduan saya adalah waktu bertemu kita tidak hanya ya main saja atau makan saja, tapi ada kalau bisa kita berbagi lah tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Kemudian bersyukur, intinya saya mau kita semua bersyukur atas pertolongan Tuhan sampai sekarang Tuhan masih menolong kita gitu. Nanti rencananya di pantai kita berangkat hari Jumat pagi sampai di sana, Jumat malam nanti itu bisa ada waktu 30 menit untuk renungan dan ngobrol-ngobrol gitu ya. Sudah ada di pikiran saya, rencana saya seperti itu. Tiba saatnya hari Jumat pagi saya dan istri naik kereta ke Jakarta, adik saya udah menjemput di Jakarta, nanti sama-sama ke Serang. Tiba-tiba pagi-pagi pas kami di jalan, di stasiun lah, daerah stasiun, adik saya memberitahu, bang, sepertinya tidak jadi ke Serang. Sudah di mana abang? Ini suami adik saya, urinnya mengeluarkan darah. Aduh, bagaimana? Terus bagaimana nih bang?
mau terus atau enggak? Abang mau ke Jakarta atau enggak? Tiket sudah dipesan sih. Saya tanya, itu tiketnya bisa di refund nggak uangnya? Aduh, saya nggak tahu bang. Tapi ganti schedule bisa, tapi kalau di refund sepertinya nggak bisa deh. Naik bus dari sini ke Jakarta lumayan 3 orang kan ya, nggak bisa di refund. Ya udahlah, jadi aja lah kita Jakarta aja, kita kumpul di Jakarta aja, aku bilang. Semuanya berubah dari apa yang saya harapkan. Tapi di situ saya belajar untuk mengucap syukur ya. Pasti ada maksud Tuhan. Semuanya berubah, oke. Saya dan adik saya menginap di satu tempat dengan Mama Deborah juga. Akhirnya ya udah, tiba-tiba adik saya yang di Kupang ini datang dengan anaknya ikut main juga. Ya, walaupun situ kami main, cuma di tempat itu saja, tidak kemana-mana. Dan malamnya ya boleh adik saya yang nomor 3, yang perempuan boleh cerita ke istri saya tentang hal yang dialami karena istri saya bermimpi tentang adik saya. Dia bertanya ada apa, ya adik saya bercerita walaupun mungkin belum dalam ya, dia belum membukakan isi hatinya. Minimal dia memberitahu pergumulannya gitu. Kemudian besoknya hari Sabtu, adik saya yang di Serang bisa datang juga. Akhirnya kami sama-sama untuk mengunjungi suami adik saya yang nomor 4 yang sakit itu. Sampai di sana, dia udah dicek karena kebetulan hari libur, jadi dokternya dia tidak mau ke rumah sakit karena pasti akan menunggu harus ini. Dia ke Prodia ya, dia cek. Rupanya dia itu kurang minum. Waktu itu dia pergi ke Jogja, temani anaknya jalan-jalan. Hampir mungkin seharian dia kurang minum. Jadi di sini sakit, di ginjalnya sakit. Ya. Pas kemarin dicek seperti ada batu ginjal kecil banget, ya. Ini akibat kurang minum kata dia. Biasanya saya minum gitu. Tapi kemarin saya lupa. Saya ngajak anak saya naik LRT katanya jalan-jalan sampai lupa minum seharian itu. Jadi ya itulah yang dia alami gitu. Akhirnya setelah itu dari situ ketemu, akhirnya udahlah kami makan bersama, yang ngobrol-ngobrol. Akhirnya istri saya ngobrol juga dengan istri adik saya yang laki-laki, ya cerita-cerita dan ada kehangatan di antara kami. Ya bersyukurnya di situ gitu ya. Banyak hal yang Tuhan kerjakan walaupun tidak sesuai dengan apa yang saya mau ya. Tapi ya itu Tuhan izinkan terjadi untuk ya itu tadi. Ya ada kehangatan antara kami, anak-anak kami juga bisa bertemu, ya bisa bermain bersama gitu. Di situ. Dan itu yang saya syukuri ya. Jadi saya belajar di situ untuk percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian saya sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan luruskan jalan saya. Jika Tuhan menghendaki seperti ini, luruskan. Jika tidak, ya Tuhan ubah semuanya. Ya Tuhan ubah semuanya. Ketika Tuhan ubah, saya harus bisa menerima. Ya, harus menerima dengan tidak seperti yang kita kehendaki. Ya, itu yang saya pelajari ya. Dua hari atau 3 hari ke belakang. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan ini, ya. Ada satu raja di firman Tuhan, ini Raja Asa. Mungkin kalian pernah dengar juga ya yang namanya Raja Asa. Raja Asa ini dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang ya sungguh-sungguh dibilang. Kita buka di 2 Tawarik 14 dulu. 2 Tawarik 4. 2 Tawarik 4. 2 Tawarik, sebentar, kok 2 Tawarik sih? Ya, 2 Tawarik 4 ayat 11, 2 Tawarik 4 ayat 11. Loh, 2 Tawarik 4 salah ini. 2 Tawarik 14, sorry. 2 Tawarik 14.
2 Tawarik 14 ayat 11. Oke. Ya, ini Raja Asa ya. Raja Asa ini menggantikan Abia ya. Raja Abia. Jadi Raja Abia sebelumnya itu raja yang di sini dikatakan kurang takut kepada Tuhan. Di sini Raja Asa, nah ayat 2 ya. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Jadi Asa ini raja yang takut akan Tuhan ya. Dia menjauhkan, karena bangsa Israel dulu menyembah patung-patung semua. Bahkan Raja Asa ini neneknya sendiri ya ditentangnya karena neneknya itu menyembah patung-patung ya, sesembahan mereka dewa-dewa Aseria. Nah di sini Asa dia mengandalkan Tuhan. Ayat 11 kita bisa baca. Ketika di sini Raja Asa mendapat gempuran ya dari orang Ethiopia. Ayat 9 dulu. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Raja Asa bersandar kepada Tuhan, kepada nama Tuhan. Waktu mengalahkan orang-orang Ethiopia. Ya. Nah, sehingga dia mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan selama dia memerintah selama 35 tahun, itu ada kedamaian, tidak ada peperangan. Selama 35 tahun dia memerintah sebagai raja, tidak ada peperangan. Tetapi 2 Tawarik 16 ayat 1. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Ya, jadi di sini lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa raja Israel supaya ia undur daripadaku." Ya, lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa, ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan mereka memukul kalah Lion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota Naftali. Nah, Raja Asa di sini ketakutan ketika melawan Raja Baesa dari Israel. Ayat 7. Waktu itu ada seorang pelihat ya pada waktu itu. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram." Raja Aram tadi Ben-Hadad ya. "Dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu." Jadi Raja Aram itu terluput ya. Dia berkata, "Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya lebih besar jumlahnya?
kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepada Dia, kepada Tuhan. Ayat 9-nya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Nah, Nabi Tuhan di sini mengingatkan Raja Asa. Apa yang dilakukan itu bodoh, bersandar kepada orang, ya, bersandar pada kekuatannya sendiri, ya. Dan Tuhan di sini berkata, mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Nah, ketika dikatakan seperti itu, sakit hati Raja Asa. Ditegur oleh Hanani. Sakit hati. Ayat 10-nya, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Nabi Tuhan dimasukkan ke penjara lagi. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ya. Setelah itu Raja Asa menderita sakit, kakinya dia sakit. Sehingga menyebabkan kematiannya. Nah, waktu sakit dia juga tidak mengandalkan Tuhan, tidak meminta pertolongan Tuhan. Malah dia meminta pertolongan tabib-tabib, di ayat 12 di sini dikatakan. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ya. Jadi di tahun ke-40, 41 dia meninggal. Ya. Nah, di sini kita bisa belajar dari Raja Asa, ya. Dia bersandar kepada Tuhan. Tapi ketika dia mengalami sesuatu hal di dalam dirinya, dia mulai tidak mengandalkan Tuhan. Kita bisa belajar di sini bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan, hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Sama seperti kita melayani, ya. Nah, ini pengalaman yang boleh abang ceritakan. Ketika melayani, awal-awal melayani, ya mungkin sampai sekarang juga, itu pasti ada perasaan tegang, ya, gugup waktu melayani, betul nggak? Waktu melayani depan pasti gugup, ya. Padahal sudah latihan loh, sudah latihan, tapi kenapa masih gugup? Waktu latihan, oke, pasti bisa, karena sudah latihan pasti bisa. Kemarin udah latihan bentukannya ini, lagunya ini, nanti gini. Pas tiba di depan, semua di luar apa yang kita bayangkan. Semua di luar apa yang kita bayangkan. Nah, pada waktu itu saya belajar waktu itu supaya tidak mengandalkan apa yang sudah saya latih. Mulai waktu itu setiap mau latihan, kadang-kadang apa yang sudah dilatih berbeda waktu hari H-nya. Itu berapa kali terjadi. Jadi sejak saat itu saya memegang janji Tuhan ini. Tuhan firman-Mu berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saat ini Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau mengakui Tuhan dalam setiap hal yang saya lakukan saat ini. Tolong saya, tuntun saya. Walaupun saya sudah latihan, walaupun saya sudah mengerti Tuhan, apa yang akan saya lakukan, tapi saya mau bergantung kepada Tuhan, memohon Tuhan yang menolong dan menuntun saya. Awalnya Tuhan lakukan, tuntun, ya. Tapi ada tantangan ketika kita menghadapi situasi yang di luar apa yang kita mau, apakah kita tetap hati kita tertuju kepada Tuhan atau tidak? Itu tantangannya. Tantangannya sebagai WL waktu itu mau masuk ke dalam musik. Itu susah tuh. Bagaimana timingnya pas saya bisa masuk, ya,
akhirnya ya mulai berserah, menikmati saja. Kemudian saya masuk lagunya, oke, di situ saya, oh terima kasih Tuhan. Satu hal di situ, ya. Kemudian waktu itu di dalam pelayanan di sini ya, yang lain juga sama. Ketika merencanakan sesuatu, tetapi di luar dari apa yang kita harapkan terjadi, hal atau respon yang harus dilakukan adalah mengucap syukur kan. Puji Tuhan. Nah harus bisa fleksibel. Situasi yang sudah berubah, ya pasti ada maksud Tuhan. Itu yang saya pelajari ya. Kadang-kadang ada situasi yang di luar kendali kita, tapi di situ ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan menolong ya. Boleh baca satu orang Amsal 16 ayat 9. Sampai firman Tuhan inilah saya temukan. Satu orang boleh baca? Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya ya. Jadi manusia itu punya pikiran, saya akan gini, begini. Tapi yang tetap menentukan arah langkahnya itu Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita ke sini ya ke sini gitu. Kita sudah punya rencana, oh kita akan gini. Tapi kalau Tuhan arahnya, Danar kamu belok ke kanan ya. Tapi bisa nggak saya tidak mendengarkan itu? Bisa nggak saya tidak mendengarkan? Saya tidak mau belok ke kanan. Tuhan suruh belok ke kanan, tapi saya mau lurus. Bisa nggak? Kita tidak mendengarkan itu. Bisa kan? Tergantung keputusan kita. Kita mau mendengarkan tuntunan Tuhan atau tidak, keputusannya di kita. Ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Di situ oke. Akhirnya rencana apa yang saya pikirkan, apa yang ada di hati saya bawakan kepada Tuhan. Tolong tuntun saya berjalan di jalan yang Tuhan mau. Itu jadinya. Amsal 19 ayat 21. Boleh satu orang membaca? Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Nah ini lagi lebih jelas. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Seperti yang saya rencanakan tadi ya. Saya sudah punya rencana dengan adik-adik saya di suatu tempat akan melakukan ini. Tapi tetap lagi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, bukan hati saya. Ya. Jadi saya hanya bisa merancangkan, saya hanya bisa memikirkan, saya mau melakukan ini dan itu. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang saya rancangkan atau keinginan hati saya, bagaimana? Saya harus marah-marah kah? Saya harus frustasi kah? Ya kalau udah keputusan Tuhanlah yang terlaksana ya udah, mau apa lagi? Kita pilihannya ya mengikuti dan mengucap syukur, atau pilihannya marah-marah dan kecewa atau sakit hati. Ya, kecewa mah pasti kecewa sih, apa yang kita rancangan atau kita pikirkan nggak terlaksana ya kecewa pasti. Ya, tapi ya kembali lagi firman Tuhan diingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal. Berarti mengucap syukur dalam hal yang kurang baik juga harus mengucap syukur. Ya udah. Nah itu praktek sederhananya ya. Praktek sederhana untuk mengucap syukur ya itu. Ketika diperhadapkan tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita mengucap syukur. Ketika sesuatu hal diperhadapkan atau terjadi sesuai dengan rencana kita juga,
dan sesuai dengan kehendak Tuhan, mengucap syukur juga. Jadi mau situasinya baik, tidak baik, apapun itu ya mengucap syukur. Karena keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau Tuhan mau arah langkah kita seperti ini, kita ikuti. Kalau kita tidak mau mengikuti ya silakan. Tapi harus terima akibatnya juga. Seperti Raja Aram tadi. Ya, Raja Aram mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan orang, sehingga terjadi peperangan di dalam kerajaannya, bahkan dia mendapat penyakit juga. Ya. Itu akibat bergantung kepada orang lain dan juga diri sendiri. Oke, terakhir. Yeremia 17. Nah, ini sudah pernah kita baca ya. Ayat 5 dan 6 satu orang. Dan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 satu orang. Boleh baca? Yeremia 17 ayat 5 dulu dan 6. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kemudian ayat 7 dan 8 yang bisa membaca. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, firman Tuhan inilah dua situasi yang berbeda diperhadapkan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, di sini Tuhan berkata, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Seperti Raja Asa tadi ya, dia sudah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya juga sendiri, hatinya malah menjauh daripada Tuhan gitu. Udah bergantung kepada Raja Aram, ya, kemudian dia sudah sakit, bukannya datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, malah meminta pertolongan tabib-tabib. Ya dia mengalami ini. Ya. Andai kata dia mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Dia akan menghasilkan, ya orang yang mengandalkan Tuhan ya ayat 7 dan 8 akan terjadi. Ya. Jadi mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan ya bergantung kepada Tuhan, bagaimana ya itu tadi. Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini. Kita sudah punya rencana, kita sudah punya keinginan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya punya kerinduan, punya keinginan seperti ini loh Tuhan. Firman-Mu berkata supaya saya tidak bersandar kepada pengertian saya sendiri dan kekuatan saya sendiri. Firman-Mu berkata supaya mengakui Tuhan dalam segala laku saya, setiap langkah saya. Saat ini Tuhan, saya serahkan keinginan saya, rencana saya kepada Tuhan. Tolong luruskan jalan saya, supaya apa yang saya lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi apa yang kita rancangkan itu semuanya terlaksana. Ini pun terjadi. Satu hari saya berdoa seperti ini. Tuhan, hari ini saya mau melakukan ini spesifik, saya katakan. Hari ini saya mau melakukan ini semuanya. Tolong luruskan jalan saya Tuhan. Semua yang saya rencanakan hari itu, satu hari itu, semuanya terlaksana sampai malam hari. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini rencana yang saya rencanakan, yang saya kehendaki untuk lakukan, boleh terlaksana karena kehendak Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Saya mengucap syukur untuk itu semua. Terima kasih Tuhan.
Itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan ya. Coba, jadi mari kita sama-sama ya. Kita sama-sama di sini menyerahkan, mengakui Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan. Sehingga Dia meluruskan jalan kita, menolong kita ke jalan mana yang harus kita tempuh, sehingga boleh kita semakin mengenal Tuhan. Ya. Dan iman percaya kita kepada Tuhan itu semakin bertambah. Jadi kita sudah oke. Kadang-kadang saya pernah lupa nggak memegang firman Tuhan? Pernah. Ya. Karena sudah merasa berhasil ya. Nanti ini. Oke, saya nanti harus gini. Enggak terjadi. Enggak terjadi apa yang saya rancangkan. Gagal semuanya satu hari itu. Ya, karena merasa bisa saya. Jadi di sini firman Tuhan ini menguatkan saya, menegur saya juga, mengingatkan saya juga untuk tidak bosan-bosannya mengandalkan Tuhan, untuk tidak bosan-bosannya mengakui Tuhan dalam segala hal yang saya lakukan atau yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Kalaupun belum terjadi, ya kembali lagi Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi setiap hidup kita itu tidak boleh lepas dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah dipilih menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan. Jadi ya firman Tuhan itu harus tetap ada di dalam hidup kita. Jadi tidak ada yang namanya hidup kita itu di luar firman Tuhan. Karena hanya itu dasar kita ya. Dasar kita berharap, dasar kita bisa kuat, ya firman Tuhan. Ya, itu sebabnya kita harus menghafal firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya supaya itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Itu saja yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh hamba-Mu bagikan. Engkau tahu Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh semakin menerjemahkan, memberikan pengertian lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Agar firman-Mu ini boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang terbaik. Mampukan kami Tuhan, karena kami menyadari tanpa Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, biarlah anugerah Tuhan boleh berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, amin. Oke, thank you Bang Janer untuk firmannya. Mungkin kita mau kasih yang terbaik dulu persembahan ya teman-teman. Ada ininya, nggak bisa di ini nih. Kita mau ngasih persembahan yang terbaik tapi ya boleh dibagiin ya. Kita berdoa bentar untuk persembahan ya. Terima kasih Tuhan untuk persembahan-Mu. Terima kasih untuk berkat yang gak berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, kami klaim janji-Mu Tuhan bahwa berkat yang terus mengalir tanpa hentinya Tuhan daripada Engkau, itu kami terima Tuhan dengan sukacita. Begitu yang persembahan yang kami berikan kepada Engkau, biarkan itu menjadi persembahan yang harum. Kau yang berkati kami terus dan terus Tuhan. Terima kasih, kami akan jadi kepala bukan jadi ekor. Kami akan terus naik bukan turun. Hai dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, amin. Mungkin ada pengumuman Bang, atau mau ini ditutup boleh? Mungkin boleh ditutup dari Bang Janer. Oke, baik. Kalau ada pokok doa yang mau didoakan? Ujian sudah selesai? Belum. Masih praktek ya? Masih praktek. Oke, ini juga Livi juga masih ujian ya? Udah selesai. Ini udah selesai. Oke. Baik, kita berdoa sama-sama.
Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan untuk firman-Mu, dan untuk saat ini terima kasih. Kami saat ini mau berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang sekolah, yang akan ujian. Tuhan tolong mereka di dalam menjawab setiap soal-soal ujian yang diberikan kepada mereka. Berikan kepada mereka ketenangan, hikmat, pengertian, kepintaran, sehingga mereka boleh menjawab soal-soal tersebut dengan benar, dengan tepat Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang terbaik Tuhan. Tuntun mereka di dalam belajar, mempersiapkan diri, supaya apa yang mereka persiapkan itu boleh keluar waktu ujian nanti Tuhan, sehingga mereka boleh mengisinya dengan jawaban yang benar. Tolong juga waktu mereka ujian praktek juga Tuhan, yang berikan kekuatan, kemampuan di dalam melakukan ujian praktek, sehingga boleh praktek mereka Tuhan boleh baik, dan mereka boleh memperoleh hasil yang baik juga Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami di tempat ini yang bekerja juga, yang melakukan usaha apapun, berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya boleh kami memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kami Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan di dalam melakukan pekerjaan kami, sehingga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap aktivitas yang kami kerjakan hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jagai kami, berkati kami senantiasa. Firman-Mu Kau genapi dalam hidup kami, bahwa Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kami, Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkat persembahan juga, persembahan yang kami boleh berikan. Tuhan berkati hamba-Mu yang mengelola, Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.